Halo, saya Ines Suci dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai artikel saya yang berjudul Clean Code 101. Di sini adalah link untuk artikel saya yang dapat dibaca untuk lebih lengkapnya, namun di presentasi kali ini saya akan menjelaskannya dengan cara lebih singkat. Untuk mata kuliah proyek perangkat lunak ini. Lalu yang pertama adalah apa itu clean code? Jadi clean code itu adalah sebuah kode di mana developer lain itu dapat lebih mudah membacanya, memahaminya, dan dapat menambahkannya dengan lebih mudah. Jadi bila kalau kode yang ditulis itu tidak mudah dibaca dan dipahami, maka developer itu kan akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan juga mengembangkan produknya menjadi waktunya lebih lama. Nah, jadi ini adalah quote, clean code is basically a code that is easy to understand and easy to change. Nah, jadi easy to understand itu maksudnya mudah dipahami flow eksekusi keseluruhan aplikasinya, lalu mudah dipahami juga setiap metode atau fungsinya, mudah dipahami tujuan dari masing-masing variabel, dan juga mudah dipahami keterhubungan antara satu objek dengan objek yang lainnya. Nah, easy to change itu maksudnya menganut single responsibility. Jadi di sini maksudnya classes dan methods itu dibentuk kecil dan hanya memiliki satu tanggung jawab saja. Lalu classes dan metode itu juga mudah diprediksi, kode yang dibuat itu mudah dites dan juga memiliki unit test. Nah, dan juga selain itu mudah untuk menuliskan tesnya juga. Nah, jadi tes itu sama seperti code, tesnya itu mudah untuk dipahami dan juga mudah untuk diubah. Lalu ada prinsip clean code. Di sini clean code itu clean code is expressive. Di sini maksudnya ketika developer itu melihat kode dan langsung memahami maksud dari kode itu tuh apa. Nah, nama kelasnya, strukturnya, mudah dibaca, mudah dipahami. Nah, jadi kode yang baik itu namanya self-documented code. Jadi kita tidak perlu membuat dokumentasi yang panjang dan lengkap mengenai apa sih kode itu membahas tentang apa, karena dari kode tersebut bisa menjelaskannya dengan sendirinya. Lalu yang kedua adalah clean code is simple. Ada dua makna, jadi ada keep it simple dan juga ada don't repeat yourself. Nah, di keep it simple itu bisa membuat kode kita menjadi clean karena ada salah satu tekniknya namanya single responsibility. Jadi setiap kelas function itu hanya boleh memiliki satu tanggung jawab aja. Kalau misalkan satu kelas atau satu function itu memiliki banyak hal yang harus dilakukan, nantinya kan akan susah untuk di refactornya. Lalu ada don't repeat yourself. Di sini itu maksudnya hindari menulis ulang program yang sama, fungsi yang sama, kelas yang sama, yang mirip. Jadi bisa digabungkan dalam satu function saja. Kalau misalkan ada suatu function yang sama tapi dituliskannya di berbeda file gitu, itu kan akan membuat kodenya namanya berantakan. Lalu yang ketiga itu ada clean code is maintainable. Nah, clean code is maintainable itu maksudnya adalah mudah diubah dan ditambahkan fitur-fitur barunya. Kalau misalkan nanti kedepannya akan ada fitur-fitur yang baru, pokoknya ada perubahan pada suatu produknya. Lalu ada aturan clean code. Nah, ada beberapa aturan yang dalam menerapkan clean code agar kode kita itu menjadi lebih mudah dibaca dan dipahami oleh developer lain. Ada aturan umumnya. Aturan umumnya itu menggunakan standar umum dalam masing-masing bahasa pemrograman. Itu bisa dilihat di documentation masing-masing bahasa pemrograman. Misalkan kayak Python itu penulisannya standar umumnya seperti apa, lalu JavaScript seperti apa, itu kan berbeda-beda. Lalu ada case principle, itu sama kayak yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, keep it simple. Jadi lebih simple, lebih baik, dan mengurangi kompleksitas bisa mungkin. Lalu selalu mencari akar permasalahan yang ada. Ada juga aturan tesnya. Aturan tes itu ada hanya satu set per tes, lalu mudah dibaca, cepat, independen, dan juga repeatable. Lalu ada aturan penamaan. Teman-teman itu harus menggunakan nama yang jelas, deskriptif, dan tidak ambigu. Lalu menggunakan nama yang mudah dicari, jadi gampang untuk dilihatnya lagi. Lalu mengganti magic number dengan nama yang konstan, menggunakan nama yang mudah diucapkan, dan juga hindari encodings. Lalu untuk aturan fungsinya, fungsi itu bersifat kecil, jadi jangan satu fungsi itu menjalankan banyak pekerjaan. Lalu ada juga hanya menjalankan satu tanggung jawab saja, itu yang single responsibility, menggunakan nama fungsi yang jelas sama seperti aturan penamaan. Argumennya itu juga lebih baik sedikit, jangan parameternya jangan terlalu banyak. Lalu untuk aturan comments itu jangan comment code bila tidak digunakan. Jadi misalkan tadinya kita ingin meng-keep kode tersebut karena bisa jadi
nanti akan terpakai lagi. Tapi itu tidak boleh, jadi langsung dihapus saja karena kan ada Git juga yang seperti sudah dijelaskan di video sebelumnya, ada historinya, jadi bisa dilihat, oh iya gitu ya, kalau misalkan mau dipakai lagi bisa kembali ke history atau file yang sebelumnya saja bisa dilihat lagi gitu. Jadi ini membuat kodenya itu menjadi lebih clean. Komentar digunakan untuk mengklarifikasikan kode yang katanya itu masih kurang jelas gitu. Lalu hindari sifat lidah. Kenapa sih masih ada developer yang tidak melakukan clean code gitu? Karena adanya kurangnya waktu, ada dikejar deadline, lalu jadinya developer tersebut kekurangan waktu. Yang penting kodenya fungsional, lalu produknya itu fungsional, jadi tidak melakukan clean code. Mungkin kalau nanti ada waktu lagi, waktu lowong dan juga deadline lebih lama, itu jadi baru bisa dibenerin untuk refactor lagi agar menjadi clean code. Jadi baiknya itu sebagai project manager itu memberikan deadline-nya itu lebih, kalau bisa memikirkan waktu yang tepat juga untuk development team-nya, kayak karena kan development team itu memikirkan hal-hal yang lain seperti clean code, test driven development. Jadi kalau dikejar waktu itu juga mungkin menjadi masalah mengapa ada beberapa yang tidak melakukan hal seperti ini. Lalu adanya juga kurangnya pengetahuan. Beberapa developer itu tidak memiliki pengetahuan dan pentingnya clean code dalam mengembangkan suatu software. Bisa dikarenakan satu timnya itu tidak menggunakan clean code, jadi semuanya itu juga ke bawah, oh iya nggak usah pakai clean code deh gitu, dan tidak ada rasa ingin belajarnya. Lalu adanya kurangnya motivasi di sini, beberapa developer juga merasa kode yang mereka tulis itu kan hanya untuk diri sendiri, dan juga developer lain itu nggak akan membaca atau mengubahnya dalam waktu jangka panjang gitu. Nah, juga kurangnya motivasi itu dari satu tim, jadi developer hanya langsung membuat kodenya dengan tujuan agar softwarenya itu selesai gitu, tidak memikirkan oh ini harus clean code gitu. Tapi baru di kemudian hari kalau ada penambahan fitur, terus habis itu ada bug gitu, jadi baru sadar oh iya clean code itu baru penting di situ. Jadi kalau misalkan ada bug itu bisa langsung ketahuan karena kodenya udah clean. Nah, lalu mengapa clean code itu penting? Selain cleanliness itu jadinya kalau misalkan kan kita mudah lupa setiap code dari setiap developer dari tim itu seperti apa saja. Tapi kalau misalkan dengannya adanya clean code, jadinya kan mudah dibaca dan dipahami. Lalu best practice juga di sini tuh clean code termasuk ke dalam best practice, kayak sama aja kayak unit testing, TDD, dan lain-lain untuk meningkatkan kualitas kodenya. Lalu ada maintenance, di sini maksudnya lebih mudah untuk maintenance-nya dan membuatnya mudah untuk diubah gitu, fix bug, lalu ada tambahan fitur-fitur lain, dan juga ada easy to test. Easy to test itu sebelum menuliskan kodenya itu kan lebih baik kalau misalkan kita sebagai developer itu menerapkan TDD, test driven development, yang akan dibahas di video lainnya. Hal ini akan meningkatkan kualitas dari kodenya, penamaan fungsinya, variabelnya dibuat lebih dahulu gitu di testing, baru nanti diimplementasikan di kodenya. Lalu ada simplicity and consistency. Di sini maksudnya menggunakan case principle, keep it simple, dan juga konsisten karena semua kodenya itu kan jadinya clean, tidak berantakan. Nah, sekian dari artikel saya kali ini dan juga penjelasan saya di presentasi ini. Terima kasih.